Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022. Yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Dengan kalau harga sewa miliaran rupiah, itu adalah peristiwa yang tidak wajar. Atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih, dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar. Dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah? Kan itu. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing. Misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya. Dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan berita menarik juga kan, sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi, ya tolong dong itu informasi dari media, ya itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak dimasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Ya. Dan sudah ya memerintahkan direktorat gratifikasi dan mungkin juga direktorat LHKPN karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu. Ya, kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor. Sama.
Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya kan gitu kan. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang atau orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan kan itu kan, saya bayar sendiri Pak, ya udah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi sorotan publik yang diduga menggunakan jet pribadi untuk berlibur ke AS. Menanggapi hal tersebut, kini KPK turun tangan dan mulai bergerak. KPK meminta Kaisang Pangarep memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Pihaknya menilai semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh sebabnya, Alex memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera menemui dan meminta klarifikasi dari Kaisang. Pasalnya, KPK heran Kaisang mampu menyewa jet pribadi yang biasa dipakai konglomerat AS seperti Elon Musk. Terlebih, jet pribadi yang disewa Kaisang disebut-sebut milik perusahaan game online Garena, perusahaan di bawah naungan Singapura Sea Limited. Alex mengatakan KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Kaisang bukan penyelenggara negara. Adapun Kaisang hanya menduduki jabatan Ketum PSI dan pimpinan sejumlah perusahaan. Namun Alex menyebut gratifikasi tersebut bisa dialirkan kepada keluarga yang bukan penyelenggara negara. Dalam hal ini masuk dalam kategori penyelenggara negara adalah ayahnya Presiden Joko Widodo, sang kakak Gibran Rakabuming Raka, dan kakak ipar, Bobi Nasution. Sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan sebagainya ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya, tambah Alex. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke KPK pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Ubedillah menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Di sisi lain,
Nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Ahmad Wakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022. Yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Wakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Kalau harga sewa miliaran rupiah itu adalah peristiwa yang tidak wajar, atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih, dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga, kan, flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan berita menarik juga kan, sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang
ada helmet, ada hitong, ada diary gitu kan. Nah, kita berprinsip ya semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi, ya tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak termasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan mungkin juga Direktorat LHKPN, karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu. Ya, kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya, kan gitu kan. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang atau orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan, kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi sorotan publik yang diduga menggunakan jet pribadi untuk berlibur ke AS. Menanggapi hal tersebut, kini KPK turun tangan dan mulai bergerak. KPK meminta Kaisang Pangarep memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Pihaknya menilai semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh sebabnya, Alex memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera menemui dan meminta klarifikasi dari Kaisang. Pasalnya,
KPK heran Kaisang mampu menyewa jet pribadi yang biasa dipakai konglomerat AS seperti Elon Musk. Terlebih, jet pribadi yang disewa Kaisang disebut-sebut milik perusahaan game online Garena, perusahaan di bawah naungan Singapura Sea Limited. Alex mengatakan KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Kaisang bukan penyelenggara negara. Adapun Kaisang hanya menduduki jabatan Ketum PSI dan pimpinan sejumlah perusahaan. Namun Alex menyebut gratifikasi tersebut bisa dialirkan kepada keluarga yang bukan penyelenggara negara. Dalam hal ini masuk dalam kategori penyelenggara negara adalah ayahnya Presiden Joko Widodo, sang kakak Gibran Rakabuming Raka, dan kakak ipar, Bobi Nasution. Sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan sebagainya ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya, tambah Alex. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke KPK pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Ubedillah menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Di sisi lain, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Ahmad Wakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022. Yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Wakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Kalau harga sewa miliaran rupiah itu adalah peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan privat jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah? Kan di situ.
Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing. Misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan berita menarik juga kan, sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi, ya tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak termasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan direktorat gratifikasi dan mungkin juga direktorat LHKPN, karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu. Ya, kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor. Sama. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya kan gitu. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang atau orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan, kan itu kan. Bisa bayar sendiri Pak, ya udah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan
mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai wali kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi sorotan publik yang diduga menggunakan jet pribadi untuk berlibur ke AS. Menanggapi hal tersebut, kini KPK turun tangan dan mulai bergerak. KPK meminta Kaisang Pangarep memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Pihaknya menilai semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh sebabnya, Alex memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera menemui dan meminta klarifikasi dari Kaisang. Pasalnya, KPK heran Kaisang mampu menyewa jet pribadi yang biasa dipakai konglomerat AS seperti Elon Musk. Terlebih, jet pribadi yang disewa Kaisang disebut-sebut milik perusahaan game online Garena, perusahaan di bawah naungan Singapura Sea Limited. Alex mengatakan KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Kaisang bukan penyelenggara negara. Adapun Kaisang hanya menduduki jabatan Ketum PSI dan pimpinan sejumlah perusahaan. Namun Alex menyebut gratifikasi tersebut bisa dialirkan kepada keluarga yang bukan penyelenggara negara. Dalam hal ini masuk dalam kategori penyelenggara negara adalah ayahnya Presiden Joko Widodo, sang kakak Gibran Rakabuming Raka, dan kakak ipar, Bobi Nasution. Sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan sebagainya ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya, tambah Alex. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke KPK pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Ubedillah menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Di sisi lain, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022. Yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Ahmad Wakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun.
Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022. Yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Kalau harga sewa miliaran rupiah itu adalah peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih, dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing. Misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Dan saya kira itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan berita menarik juga kan. Sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan. Tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya semua orang berkedudukan sama di depan hukum kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi ya, tolong dong itu informasi dari media ya itu diklarifikasi kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya, menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan. Tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak masuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear ya. Dan sudah ya memerintahkan direktorat gratifikasi dan mungkin juga direktorat LHKPN karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu ya kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor sama. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya kan gitu kan. Tapi itu tadi sepanjang patut diduga
bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang atau orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, tidak ada persoalan, kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi sorotan publik yang diduga menggunakan jet pribadi untuk berlibur ke AS. Menanggapi hal tersebut, kini KPK turun tangan dan mulai bergerak. KPK meminta Kaisang Pangarep memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Pihaknya menilai semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh sebabnya, Alex memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera menemui dan meminta klarifikasi dari Kaisang. Pasalnya, KPK heran Kaisang mampu menyewa jet pribadi yang biasa dipakai konglomerat AS seperti Elon Musk. Terlebih, jet pribadi yang disewa Kaisang disebut-sebut milik perusahaan game online Garena, perusahaan di bawah naungan Singapura Sea Limited. Alex mengatakan KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Kaisang bukan penyelenggara negara. Adapun Kaisang hanya menduduki jabatan Ketum PSI dan pimpinan sejumlah perusahaan. Namun Alex menyebut gratifikasi tersebut bisa dialirkan kepada keluarga yang bukan penyelenggara negara. Dalam hal ini masuk dalam kategori penyelenggara negara adalah ayahnya Presiden Joko Widodo, sang kakak Gibran Rakabuming Raka, dan kakak ipar, Bobi Nasution. Sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan sebagainya ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya, tambah Alex. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke KPK pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Ubedillah menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Di sisi lain, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, atau TPPU.
Bersama kuasa hukumnya, Ahmad Wakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, dari pihak Kaesang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaesang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaesang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaesang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaesang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022. Yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Wakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan, dari pihak Kaesang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Kalau harga sewa miliaran rupiah itu adalah peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dan hari ini melaporkan privat jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing. Misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan berita menarik juga kan. Sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan. Tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi, ya, tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya,
itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya, menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan. Tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak masuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan mungkin juga Direktorat LHKPN, karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu. Ya, kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya, kan gitu kan. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan, kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi sorotan publik yang diduga menggunakan jet pribadi untuk berlibur ke AS. Menanggapi hal tersebut, kini KPK turun tangan dan mulai bergerak. KPK meminta Kaisang Pangarep memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Pihaknya menilai semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh sebabnya, Alex memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera menemui dan meminta klarifikasi dari Kaisang. Pasalnya, KPK heran Kaisang mampu menyewa jet pribadi yang biasa dipakai konglomerat AS seperti Elon Musk. Terlebih, jet pribadi yang disewa Kaisang disebut-sebut milik perusahaan game online Garena, perusahaan di bawah naungan Singapura Sea Limited. Alex mengatakan KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Kaisang bukan penyelenggara negara.
Adapun Kaesang hanya menduduki jabatan Ketum PSI dan pimpinan sejumlah perusahaan. Namun Alex menyebut gratifikasi tersebut bisa dialirkan kepada keluarga yang bukan penyelenggara negara. Dalam hal ini masuk dalam kategori penyelenggara negara adalah ayahnya Presiden Joko Widodo, sang kakak Gibran Rakabuming Raka, dan kakak ipar, Bobi Nasution. Sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan sebagainya ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya, tambah Alex. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke KPK pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaesang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Ubedillah menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaesang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaesang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Di sisi lain, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaesang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Ahmad Wakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, dari pihak Kaesang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaesang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaesang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaesang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaesang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022. Yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Wakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan, dari pihak Kaesang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Kalau harga sewa miliaran rupiah itu adalah peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu.
publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing. Misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan berita menarik juga kan, sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi, ya tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak termasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Ya. Dan sudah ya memerintahkan direktorat gratifikasi dan mungkin juga direktorat LHKPN karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu. Ya, kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor. Sama. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya, kan gitu. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang atau orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, tidak ada persoalan, kan itu kan. Bisa bayar sendiri Pak, ya udah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab
sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi sorotan publik yang diduga menggunakan jet pribadi untuk berlibur ke AS. Menanggapi hal tersebut, kini KPK turun tangan dan mulai bergerak. KPK meminta Kaisang Pangarep memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Pihaknya menilai semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh sebabnya, Alex memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera menemui dan meminta klarifikasi dari Kaisang. Pasalnya, KPK heran Kaisang mampu menyewa jet pribadi yang biasa dipakai konglomerat AS seperti Elon Musk. Terlebih, jet pribadi yang disewa Kaisang disebut-sebut milik perusahaan game online Garena, perusahaan di bawah naungan Singapura Sea Limited. Alex mengatakan KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Kaisang bukan penyelenggara negara. Adapun Kaisang hanya menduduki jabatan Ketum PSI dan pimpinan sejumlah perusahaan. Namun Alex menyebut gratifikasi tersebut bisa dialirkan kepada keluarga yang bukan penyelenggara negara. Dalam hal ini masuk dalam kategori penyelenggara negara adalah ayahnya Presiden Joko Widodo, sang kakak Gibran Rakabuming Raka, dan kakak ipar, Bobi Nasution. Sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan sebagainya ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya, tambah Alex. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke KPK pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Ubedillah menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Di sisi lain, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Ahmad Wakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang.
Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022. Yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Kalau harga sewa miliaran rupiah itu adalah peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing. Misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan berita menarik juga kan, sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi, ya tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak termasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan direktorat gratifikasi dan mungkin juga direktorat LHKPN karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu. Ya, kita perintahkan jalan atau belum ya nanti kita monitor. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya kan gitu. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang atau orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu
dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, tidak ada persoalan, kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi sorotan publik yang diduga menggunakan jet pribadi untuk berlibur ke AS. Menanggapi hal tersebut, kini KPK turun tangan dan mulai bergerak. KPK meminta Kaisang Pangarep memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Pihaknya menilai semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh sebabnya, Alex memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera menemui dan meminta klarifikasi dari Kaisang. Pasalnya, KPK heran Kaisang mampu menyewa jet pribadi yang biasa dipakai konglomerat AS seperti Elon Musk. Terlebih, jet pribadi yang disewa Kaisang disebut-sebut milik perusahaan game online Garena, perusahaan di bawah naungan Singapura Sea Limited. Alex mengatakan KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Kaisang bukan penyelenggara negara. Adapun Kaisang hanya menduduki jabatan Ketum PSI dan pimpinan sejumlah perusahaan. Namun Alex menyebut gratifikasi tersebut bisa dialirkan kepada keluarga yang bukan penyelenggara negara. Dalam hal ini masuk dalam kategori penyelenggara negara adalah ayahnya Presiden Joko Widodo, sang kakak Gibran Rakabuming Raka, dan kakak ipar, Bobi Nasution. Sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan sebagainya ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya, tambah Alex. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke KPK pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Ubedillah menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Di sisi lain, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Ahmad Wakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022. Yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Kalau harga sewa miliaran rupiah itu adalah peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan berita menarik juga kan, sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada helmet, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi, ya tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif, klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan, ini apa ini kejadiannya, apakah tidak masuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan direktorat gratifikasi dan mungkin juga direktorat LHKPN, karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu.
Ya, kita perintahkan jalan atau belum ya nanti kita monitor. Sama. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesai kan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya kan gitu kan. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang atau orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan kan itu kan, bisa bayar sendiri Pak, ya udah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi sorotan publik yang diduga menggunakan jet pribadi untuk berlibur ke AS. Menanggapi hal tersebut, kini KPK turun tangan dan mulai bergerak. KPK meminta Kaisang Pangarep memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Pihaknya menilai semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh sebabnya, Alex memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera menemui dan meminta klarifikasi dari Kaisang. Pasalnya, KPK heran Kaisang mampu menyewa jet pribadi yang biasa dipakai konglomerat AS seperti Elon Musk. Terlebih, jet pribadi yang disewa Kaisang disebut-sebut milik perusahaan game online Garena, perusahaan di bawah naungan Singapura Sea Limited. Alex mengatakan KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Kaisang bukan penyelenggara negara. Adapun Kaisang hanya menduduki jabatan Ketum PSI dan pimpinan sejumlah perusahaan. Namun Alex menyebut gratifikasi tersebut bisa dialirkan kepada keluarga yang bukan penyelenggara negara. Dalam hal ini masuk dalam kategori penyelenggara negara adalah ayahnya Presiden Joko Widodo, sang kakak Gibran Rakabuming Raka, dan kakak ipar, Bobi Nasution. Sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan sebagainya ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya, tambah Alex. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke KPK pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun.
Ubedillah menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaesang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaesang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Di sisi lain, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaesang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022. Yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Ahmad Wakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, dari pihak Kaesang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaesang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaesang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaesang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaesang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022. Yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Wakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan, dari pihak Kaesang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Kalau harga sewa miliaran rupiah itu adalah peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah ini? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Saya kira itu. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan berita menarik juga kan, sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi, ya tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak dimasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan direktorat gratifikasi dan mungkin juga direktorat LHKPN, karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu. Ya, kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor. Sama. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya, kan gitu. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang atau orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, tidak ada persoalan, kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Raka Buming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi sorotan publik yang diduga menggunakan jet pribadi untuk berlibur ke AS. Menanggapi hal tersebut, kini KPK turun tangan dan mulai bergerak. KPK meminta Kaisang Pangarep memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.
pihaknya menilai semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh sebabnya, Alex memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera menemui dan meminta klarifikasi dari Kaesang. Pasalnya, KPK heran Kaesang mampu menyewa jet pribadi yang biasa dipakai konglomerat AS seperti Elon Musk. Terlebih, jet pribadi yang disewa Kaesang disebut-sebut milik perusahaan game online Garena, perusahaan di bawah naungan Singapura Sea Limited. Alex mengatakan KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Kaesang bukan penyelenggara negara. Adapun Kaesang hanya menduduki jabatan Ketum PSI dan pimpinan sejumlah perusahaan. Namun Alex menyebut gratifikasi tersebut bisa dialirkan kepada keluarga yang bukan penyelenggara negara. Dalam hal ini masuk dalam kategori penyelenggara negara adalah ayahnya Presiden Joko Widodo, sang kakak Gibran Rakabuming Raka, dan kakak ipar, Bobi Nasution. Sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan sebagainya ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya, tambah Alex. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke KPK pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaesang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Ubedillah menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaesang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaesang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Di sisi lain, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaesang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Ahmad Wakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, dari pihak Kaesang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaesang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaesang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaesang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaesang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022. Yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Wakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan, dari pihak Kaesang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Kalau harga sewa miliaran rupiah itu adalah peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan privat jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar.
dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing. Misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan berita menarik juga kan, sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi, ya tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak dimasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan direktorat gratifikasi dan mungkin juga direktorat LHKPN, karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu. Ya, kita perintahkan jalan atau belum ya nanti kita monitor. Sama. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, itu anak saya kan gitu. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang atau orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan, kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan
mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai wali kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi sorotan publik yang diduga menggunakan jet pribadi untuk berlibur ke AS. Menanggapi hal tersebut, kini KPK turun tangan dan mulai bergerak. KPK meminta Kaisang Pangarep memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Pihaknya menilai semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh sebabnya, Alex memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera menemui dan meminta klarifikasi dari Kaisang. Pasalnya, KPK heran Kaisang mampu menyewa jet pribadi yang biasa dipakai konglomerat AS seperti Elon Musk. Terlebih, jet pribadi yang disewa Kaisang disebut-sebut milik perusahaan game online Garena, perusahaan di bawah naungan Singapura Sea Limited. Alex mengatakan KPK tetap bisa meminta klarifikasi meskipun Kaisang bukan penyelenggara negara. Adapun Kaisang hanya menduduki jabatan Ketum PSI dan pimpinan sejumlah perusahaan. Namun Alex menyebut gratifikasi tersebut bisa dialirkan kepada keluarga yang bukan penyelenggara negara. Dalam hal ini masuk dalam kategori penyelenggara negara adalah ayahnya Presiden Joko Widodo, sang kakak Gibran Rakabuming Raka, dan kakak ipar, Bobi Nasution. Sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan sebagainya ada hubungannya dengan jabatan dari orang tuanya, tambah Alex. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke KPK pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Ubedillah menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Di sisi lain, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Ahmad Wakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan pada Rabu, 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 WIB, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep hingga Presiden Jokowi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu, 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Ubedillah Badrun.
Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu tepatnya pada 10 Januari 2022. Yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sampai berita ini ditayangkan, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Dengan kalau harga sewa miliaran rupiah, itu adalah peristiwa yang tidak wajar. Atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dan hari ini melaporkan privat jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing. Misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini kan berita menarik juga kan, sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi, ya tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak dimasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan direktorat gratifikasi dan mungkin juga direktorat LHKPN, karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu. Ya, kita perintahkan jalan atau belum ya nanti kita monitor. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, itu anak saya kan gitu. Tapi itu tadi sepanjang patut diduga
bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang atau orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, tidak ada persoalan, kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang